Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yanarto selaku dosen pengampu dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Di sini perkenalkan saya Muhammad Farel Azaria dengan NIM 15036 akan menyampaikan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Berikut adalah paper atau makalah dari hasil analisis ujian tengah semester strategi dan media pembelajaran saya. Di sini saya mengambil mata pelajaran yaitu gambar teknik dengan KD menggambar proyeksi pictorial 3D. Nah, mata pelajaran yang terdapat di jurusan Desain Permodalan Informasi Bangunan atau DPIB punya mata pelajaran yang cukup beragam, dari mulai perhitungan struktur, penjelasan macam-macam konstruksi bangunan, hingga mendesain gambar bangunan. Kutip dari Raharjo dan Pitaloka tahun 2020. Salah satu mata pelajaran desain atau menggambar ini adalah mata pelajaran gambar teknik. Pada pelajaran gambar teknik ini, peserta didik dituntut untuk bisa menggambar baik manual atau menggunakan software yang terdapat pada dalam perangkat pembelajaran, yaitu baik di PC ataupun laptop. Biasanya peserta didik pada awalnya dilatih untuk menggambar secara manual terlebih dahulu, yaitu menggunakan tangan, agar mereka tidak melupakan unsur menggambar pada dasarnya. Dalam menggambar manual, peserta didik menggunakan alat gambar seperti pensil dan ketebalan yang beragam, mulai dari 2B, 3B, 4B, 5B, sampai seterusnya, dan juga biasanya peserta didik menyiapkan penggaris khusus untuk menggambar teknik dan juga penghapus. Mata pelajaran gambar teknik secara tidak langsung melatih kecerdasan visual spasial yang merupakan kecerdasan untuk menangkap dunia ruang secara tepat, yang dengan kata lain kecerdasan untuk memvisualisasikan gambar yang di dalamnya termasuk mengenal bentuk dan benda secara tepat. Lalu peserta didik dapat mengungkapkan data dalam bentuk grafis yang didapat dari pemikiran dan mengubahnya ke dalam bentuk nyata dalam grafik, serta melatih kepekaan terhadap keseimbangan, relasi, warna, bentuk, grafis, dan ruang. Dikutip dari Wahyudi dan kawan-kawan tahun 2018. Dalam menggambar menggunakan perangkat lunak atau software yang dimana software AutoCAD digunakan pada pelajaran gambar teknik sangat beragam. Biasanya setiap software yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada SMK biasanya pendidik mengajarkan studi didiknya menggunakan software AutoCAD, bisa juga SketchUp. Software ini memiliki banyak kegunaan dalam urusan gambar teknik. Dikutip dari jurnal Eliza dan kawan-kawan tahun 2019, menjelaskan bahwa penggunaan software AutoCAD pada gambar teknik dapat mempercepat proses desain ataupun proses menggambar yang pada akhirnya akan mempersingkat biaya operasional dan dapat mengerjakan proyek dengan lebih efisien dan lebih cepat tentunya. Diharapkan dengan peserta didik menguasai software AutoCAD, dapat juga mempercepat pengerjaan tugas ataupun proyek yang telah diberikan oleh pendidik ini. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL hakikatnya adalah suatu model pembelajaran yang menekankan penyelesaian proyek atau tugas yang akan diberikan pendidik pada peserta didiknya. Dikutip menurut Empuri dan kawan-kawan tahun 2019, kerja proyek yang dia lakukan pada model pembelajaran Project Based Learning yang hakikatnya melibatkan siswa dalam proses penyelesaian proyek atau tugas ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan juga hasil belajar pada siswa mata pelajaran gambar teknik ini. Pembelajaran ini juga dapat meningkatkan motivasi pada siswa secara tidak langsung karena mereka bersaing untuk menghasilkan yang terbaik dari tugas ataupun proyek yang telah diberikan. Sementara pendidik dapat melakukan pemantauan ataupun memberikan arahan awal dalam langkah-langkah pengerjaan yang dilakukan oleh peserta didiknya secara bertahap sesuai dengan tahap pengerjaannya. Project Based Learning juga melatih peserta didik dalam menunjukkan kreativitasnya dalam melaksanakan proyeknya ataupun tugasnya. Peserta didik akan melatih kemahiran tangannya yang dipadukan dengan pemikiran mengenai tugas proyek gambar yang dituangkan ke kertas ataupun jika menggunakan software pada AutoCAD. Dengan Project Based Learning yang menggunakan metode Student Centered Learning, peserta didik juga dilatih untuk tidak selalu bergantung kepada pendidik dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyeknya. Siswa melatih kemandirian dalam menemukan solusi terkait proyek yang diberikan. KD kompetensi dasar menggambar proyeksi pictorial 3D menggunakan Project Based Learning diharapkan peserta didik
dapat secara mandiri melakukan pengerjaan sebuah proyek gambar ini dapat mengeksplor mengenai suatu relevan dengan kompetensi dasar ini agar dapat menyelesaikan proyek atau tugas sesuai dengan arahan yang awal yang diberikan oleh pendidik. Penggunaan model pada kompetensi dasar gambar proyeksi pictorial 3D ini, peserta didik secara tidak langsung dapat menguasai software AutoCAD tentunya untuk bisa menyelesaikan tugas atau proyek. Karena pada saat mereka lulus atau terjun ke dalam dunia industri, kalian tersebut sangatlah dibutuhkan untuk menjadi SDM yang kompeten dalam bidang teknik bangunan ataupun konstruksi di Indonesia. Mereka akan terlatih dalam penyelesaian proyek sesuai dengan arahan dan menghasilkan hasil akhir gambar yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, berikut adalah sintak project based learning pada mata pelajaran gambar teknik dengan KD menggambar proyeksi pictorial 3D. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Guru menyampaikan topik mendasar dan memberi kesempatan bagi peserta didiknya yang ingin bertanya. Aktivitas peserta didik memberikan pertanyaan mendasar mengenai materi dan tugas proyek yang akan dikerjakan. Yang kedua, perencanaan tugas proyek. Guru memberikan perencanaan terkait tugas proyek menggambar proyeksi pictorial 3D. Aktivitas dari peserta didiknya yaitu memahami tahap-tahap tugas dan bertanya kepada pendidik apabila ada yang kurang dimengerti. Di sini guru juga bisa memberikan berupa video tutorial dalam pengerjaannya yaitu berbasis tutorial AutoCAD. Yang ketiga, memonitoring dan membimbing pekerjaan proyek. Guru memantau sejauh mana peserta didik mengerjakan proyek sesuai dengan tahapan dan membimbing apabila ada yang mengalami kesulitan. Aktivitas peserta didik melaporkan pengerjaan sesuai dengan tahapan dan bertanya apabila kesulitan dalam pengerjaannya. Keempat, ada penilaian. Pada tahap akhir, pendidik atau guru menilai hasil proyek gambar 3D apakah sudah sesuai dengan ketentuan awal dan sudah mencapai standar. Di sini aktivitas peserta didiknya yaitu memastikan proyek gambar 3D telah sesuai dari tahap awal sampai akhir dan sudah layak mencapai standar dan kesesuaian yang diberikan oleh pendidik. Yang terakhir ada evaluasi. Guru di sini memberikan penjelasan mengenai hasil nilai yang telah diberikan dan memberikan pertanyaan mengenai kesulitan atau masalah dalam pengerjaan proyek didiknya. Peserta didiknya, maaf. Di sini aktivitas peserta didik yaitu berdiskusi dengan pendidik mengenai hasil penilaian yang telah diberikannya dan juga memberikan jawaban mengenai pertanyaan didik yang berupa adakah kesulitan dalam pengerjaan proyek tersebut ataupun kesulitan lainnya. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya kutip atau saya ambil referensinya. Eh, Sekian presentasi ujian tengah semester dari mata kuliah strategi dan media pembelajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.